Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sinkronisasi dan deadlock. Langsung saja. Yang pertama, sinkronisasi. Latar belakang. Akses-akses yang dilakukan secara bersama-sama ke data yang sama dapat menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Untuk menjaga agar data tetap konsisten, dibutuhkan mekanisme-mekanisme untuk memastikan permintaan eksekusi dari proses yang bekerja. Yang berikut, race condition. Situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Nilai terakhir dari data bergantung dari proses mana yang selesai terakhir. Untuk menghindari race condition, proses-proses secara bersamaan harus disinkronisasikan. Yang berikut, race condition. Race condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai. Untuk mencegah race condition, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasi. Dalam beberapa sistem operasi, proses-proses yang berjalan bersamaan mungkin untuk membagi beberapa penyimpanan umum. Masing-masing dapat melakukan proses baca atau read dan proses tulis atau write. Penyimpanan bersama atau shared storage mungkin berada di memori utama atau berupa sebuah berkas bersama. Lokasi dari memori bersama tidak merubah kealamian dari komunikasi atau masalah yang muncul. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi antar proses bekerja, mari kita simak sebuah contoh sederhana, sebuah print spooler. Ketika sebuah proses ingin mencetak sebuah berkas, proses tersebut memasukkan nama berkas ke dalam sebuah spooler direktori yang khusus. Proses yang lain, printer diamond, secara periodik memeriksa untuk mengetahui jika ada banyak berkas yang akan dicetak. Dan jika ada berkas yang sudah dicetak, dihilangkan nama berkasnya dari direktori. Yang berikut, critical section. Critical section adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Critical section terdiri dari yang pertama, entry section. Kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Yang kedua, critical section. Kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Yang ketiga, exit section. Akhir dari critical section, mengizinkan proses lain. Yang keempat, reminder section. Kode istirahat setelah masuk ke critical section. Yang berikut, solusi critical section. Yang pertama, mutual exclusion. Jika proses PI sedang mengeksekusi critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Yang kedua, progress. Jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section, dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Yang ketiga, bounded waiting. Suatu keterikatan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka. Setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. Yang berikut, semaphore. Semaphore adalah pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra dengan prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Seperti proses dapat dipaksa berhenti pada suatu saat, sampai proses mendapatkan penanda tertentu itu. Sembarang kebutuhan koordinasi kompleks dapat dipenuhi dengan struktur penanda yang cocok untuk kebutuhan itu. Variabel khusus untuk penanda ini disebut semaphore. Semaphore mempunyai dua sifat. Yang pertama, semaphore dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif. Yang kedua, terdapat dua operasi terhadap semaphore, yaitu down and up. Usulan asli yang disampaikan Dijkstra adalah operasi P dan V. Berikut operasi down. Operasi ini menurunkan nilai semaphore. Jika nilai semaphore menjadi non-positif, maka proses yang mengeksekusinya diblokir. Proses down adalah atomik, tak dapat diinterupsi sebelum diselesaikan. Menurunkan nilai, memeriksa nilai, menempatkan proses pada antrian, dan memblokir sebagai instruksi tunggal. Sejak dimulai, tak ada proses lain yang dapat mengakses semaphore sampai operasi selesai atau diblokir.
Yang berikut operasi up. Operasi up menaikkan nilai semafor. Jika satu proses atau lebih diblokir pada semafor itu tak dapat menyelesaikan operasi down, maka salah satu dipilih oleh sistem dan menyelesaikan proses down-nya. Urutan proses yang dipilih tidak ditentukan oleh Dijkstra, dapat dipilih secara acak. Yang berikut, problem klasik pada sinkronisasi. Yang pertama, bounded buffer problem adalah suatu struktur data untuk menampung buffer, suatu nilai di mana kapasitasnya tertentu atau terbatas, atau bounded. Masalah ini menjelaskan dua proses. Produsen membuat data dan memasukkannya ke dalam buffer, dan di dalam waktu yang bersamaan, konsumen mengkonsumsinya atau mengeluarkannya dari buffer. Yang kedua, readers and writers problem adalah salah satu masalah sinkronisasi klasik yang sering digunakan untuk mendiskusikan dan membandingkan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi. Secara singkat, masalah ini terjadi ketika ada beberapa pembaca dan penulis ingin mengakses suatu berkas pada saat bersamaan. Yang ketiga, Dining Philosophers. Masalah ini pertama kali ditulis dan diselesaikan oleh Dijkstra pada tahun 1965. Masalah ini memodelkan masalah enkapsulasi dari ketergantungan mesin dan masalah portabilitas. Yang berikut solusi problem klasik pada sinkronisasi. Yang pertama, bounded buffer. Hal yang harus diperhatikan pada proses produsen dan konsumen adalah ketika kedua proses tersebut mengakses variabel yang sama, yaitu variabel hitung. Jika diakses secara bersamaan, maka ada kemungkinan variabel hitung akan memiliki nilai yang tidak benar. Oleh karena itu, harus ada sinkronisasi bagi produsen dan konsumen dalam mengakses variabel hitung. Yang kedua, readers and writers. Sebuah penulis dapat mengakses berkas jika tidak ada thread pembaca yang sedang mengakses. Setelah selesai, thread ini memberikan giliran ke thread pembaca. Seorang pembaca dapat mengakses berkas yang ada jika tidak ada penulis lain yang menunggu atau bila pada saat itu ada giliran pembaca. Yang ketiga, dining philosophers. Dilakukan dengan mengadakan seorang waiter yang senantiasa mengawasi penggunaan sumpit di meja makan. Ketika dua pasang sumpit sedang dipakai, orang berikutnya yang ingin memakai sumpit harus meminta izin kepada sang waiter, yang hanya dapat diberi ketika salah satu sumpit telah selesai terpakai. Yang berikut, monitors. Solusi sinkronisasi ini dikemukakan oleh Hoare pada tahun 1974. Monitor adalah kumpulan prosedur, variabel, dan struktur data di satu modul atau paket khusus. Proses dapat memanggil prosedur-prosedur kapanpun diinginkan, tapi proses tak dapat mengakses struktur data internal dalam monitor secara langsung, hanya lewat prosedur-prosedur yang dideklarasikan monitor untuk mengakses struktur internal. Yang berikut, properti-properti monitor adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel-variabel data lokal hanya dapat diakses oleh prosedur-prosedur data monitor dan tidak oleh prosedur di luar monitor. Yang kedua, hanya satu proses yang dapat aktif di monitor pada satu saat. Kompilator harus mengimplementasi ini, atau mutual exclusion. Terdapat cara agar proses yang tidak dapat berlangsung diblokir. Menambahkan variabel-variabel kondisi dengan dua proses yaitu wait and signal. Yang keempat, wait. Ketika proses monitor tidak dapat berlanjut, misal produser menemui buffer penuh, menyebabkan proses pemanggil diblokir dan mengizinkan proses lain masuk monitor. Yang kelima, signal. Proses membangunkan partnernya yang sedang diblokir dengan signal pada variabel kondisi yang sedang ditunggu partnernya. Yang keenam, versi Hoare. Setelah signal, membangunkan proses baru agar berjalan dan menunda proses lain. Yang ketujuh, versi Prince Hansen. Setelah melakukan signal, proses segera keluar dari monitor. Yang berikut, deadlock. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Karakteristik deadlock. Yang pertama, mutual exclusion. Suatu kondisi di mana setiap sumber daya diberikan tepat pada satu proses pada satu waktu. Yang kedua, hold and wait. Kondisi yang menyatakan proses-proses yang sedang memakai satu sumber daya dapat meminta sumber daya yang lain. Yang ketiga, non-preemptive.
Kondisi di mana suatu sumber daya yang sedang berada pada suatu proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut, sampai proses itu melepaskannya. Yang keempat, circular wait. Kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses oleh proses lainnya. Yang berikut, strategi menghadapi deadlock. Strategi untuk menghadapi deadlock dapat dibagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama, mengabaikan adanya deadlock. Yang kedua, memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada. Baik dengan metode pencegahan, dengan mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak akan pernah terjadi. Metode menghindari deadlock yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock tetapi menghentikan setiap proses yang kemungkinan mencapai deadlock. Yang ketiga, membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan 2 metode yang saling mendukung. Yang pertama, pendeteksian deadlock untuk mengidentifikasi ketika deadlock terjadi. Yang kedua, pemulihan deadlock, mengembalikan kembali sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Ini adalah tabel deadlock. Teman-teman mungkin bisa lihat saja. Yang berikut menghindari deadlock. Pertama, kondisi aman atau safe state. Suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai safe state jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti urutan tertentu. Yang berikut, kondisi tak aman atau unsafe state. Suatu state dinyatakan sebagai state yang tak selamat atau unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan suatu urutan. Yang terakhir adalah mendeteksi deadlock dan memulihkan deadlock. Metode ini menggunakan pendekatan dengan teknik untuk menentukan apakah deadlock sedang terjadi serta proses-proses dan sumber daya yang terlibat dalam deadlock tersebut. Setelah kondisi deadlock yang dapat dideteksi, maka langkah pemulihan dari kondisi deadlock dapat segera dilakukan. Langkah pemulihan tersebut adalah dengan memperoleh sumber daya yang diperlukan oleh proses-proses yang membutuhkannya. Beberapa cara yang digunakan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan yaitu dengan terminasi proses dan preemption proses. Metode ini banyak digunakan pada komputer mainframe berukuran besar. Yang pertama, terminasi proses. Pemulihan sistem dapat dilakukan dengan cara melakukan terminasi terhadap semua proses yang terlibat dalam deadlock. Yang kedua, resources preemption. Metode ini lebih menekankan kepada bagaimana mengambil suatu proses dan sumber daya agar tidak terjebak dalam unsafe condition. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai sinkronisasi dan deadlock.